Bab 66, Kuburan, 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Meskipun Eugene melontarkan permintaan ini, Death Knight tidak mematuhi perintahnya. Sebaliknya, itu memancarkan tatapan mengerikan dan menyeramkan, tetapi kemarahan dan niat membunuh yang dibocorkan Eugene sebagai balasannya tidak kalah dibandingkan. Saat dia memproyeksikan permusuhannya, Eugene berlari ke depan. Pikiran yang tidak ingin dia pikirkan terus berputar-putar di dalam kepalanya. Dia terus membayangkan beberapa ide yang benar-benar tidak menyenangkan dan mengganggu. Tidak, dia tidak hanya membayangkan sesuatu. Lagi pula, bukankah buktinya ada di depannya? Tempat ini adalah kuburan Hamel. Death Knight dibuat dari mayat prajurit yang mati. Kebencian, kemarahan, dan kebencian, jiwa-jiwa yang telah basah kuyup dalam emosi semacam ini akan menolak untuk meninggalkan dunia ini, bahkan setelah mereka meninggal, dan akan tetap terperangkap di dalam mayat mereka. Kebanyakan undead dibuat dengan menggoda jiwa-jiwa semacam ini. Sebagai imbalan untuk mengabulkan keinginan mereka, jiwa-jiwa ini akan mengorbankan diri mereka untuk kontraktor mereka dan menjadi budak. Jiwa-jiwa yang telah menolak untuk meninggalkan dunia ini tidak akan pernah menolak tawaran seperti itu. Kebencian pahit mereka akan memaksa mereka untuk menerima kesepakatan itu bahkan jika itu berarti menjadi budak selama sisa hidup mereka dan tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Meskipun Lik biasanya adalah penyihir gila yang telah mengubah diri mereka menjadi undead, seorang Death Knight adalah jiwa yang rusak yang telah memilih untuk tetap berada di bumi bahkan setelah ia mati. Seorang Death Knight adalah sesuatu yang telah menyerahkan semua martabat yang harus dimiliki makhluk hidup dan mengorbankan semua yang dimilikinya demi balas dendam. Karena itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk menjadi kuat. Eugene sangat menyadari betapa menakutkan dan mengerikan kekuatan yang mereka peroleh dari menggunakan jiwa mereka sebagai jaminan. Tapi apa yang terjadi di sini? Hamel. Death Knight mengklaim bahwa namanya adalah Hamel. Kau benar-benar mengatakan bahwa kau Hamel. Bajingan gila, sepertinya dia benar-benar kehilangan akal setelah meninggal. Eugene tidak ragu tentang fakta bahwa dia adalah Hamel. Pertama-tama, tidak ada ruang baginya untuk meragukan dirinya sendiri. Raja Roh Angin, Tempest, telah mengkonfirmasi bahwa jiwa Eugene sebelumnya adalah milik Hamel. Bahkan tanpa konfirmasi Tempest, tidak ada alasan untuk meragukan fakta ini. Jika Eugene bukan Hamel, lalu siapa dia? Ingatannya, pengalamannya, dan yang lainnya semuanya cocok dengan identitasnya dengan sempurna. Namun, jiwa Eugene mungkin milik Hamel, tetapi tubuhnya tidak. Bangunan itu seperti Hamel. Kebiasaannya, tidak ada. Yah, memang benar bahwa saya tidak memiliki hal seperti itu. Meskipun tidak aneh bagi seseorang untuk mengembangkan satu atau dua kebiasaan yang akan terungkap selama pertempuran, selama kehidupan sebelumnya, Hamel dengan sengaja menghapus semua kebiasaannya. Dia tidak akan bisa tumbuh lebih kuat jika dia mempertahankan kebiasaannya yang sudah mapan. Dia juga tidak akan bisa bertahan hidup di Helmut. Dan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk melampaui Vermont. Di bawah motivasi yang mendesak seperti itu, dia telah menghapus semua kebiasaan yang tidak berguna baginya. Karena itu, Eugene tidak bisa mengetahui identitas orang ini hanya dengan melihatnya seperti ini. Meskipun tampaknya pasti bahwa ini adalah Death Knight yang terbentuk dari jiwa yang malang, itu saja tidak cukup. Wajahnya, Eugene perlu melihat wajahnya. Jika mereka benar-benar membuat mayatku menjadi undead dengan memasukkan jiwa lain ke dalamnya. Jika itu masalahnya, maka semua kemarahan dan niat membunuh yang Eugene rasakan tidak akan hilang begitu saja. Benda itu adalah tubuhnya, tubuh dari kehidupan sebelumnya, tubuh yang telah dibangun dengan susah payah oleh Sienna, Anise, Molon, dan Vermont untuk dikubur dan dimakamkan. Bajingan sialan mana itu? Ledakan. Eugene melompat ke udara dan memutar tubuhnya. Itu membuatmu kenyang. Jubahnya berkibar. Saat ruang di dalamnya terbuka lebar, pegangan senjata yang tak terhitung jumlahnya menonjol darinya. Dari semua senjata ini, Eugene memegang dua gagang pedang. Ke dalam tubuh itu. Astaga. Dua pedang yang Eugene pegang di kedua tangannya ditusukkan ke bawah. Meskipun Death Knight memiliki dua pedang turun ke arah kepalanya dalam sekejap, itu tidak panik. Sebaliknya, ia dengan terampil memutar tubuhnya untuk keluar dari lintasan pedang dan kemudian merentangkan tangannya ke arah Eugene. Sebuah tangan yang ditutupi oleh tantangan hitam menembak lurus ke arahnya. Eugene menggertakkan giginya dengan keras dan memblokir serangan itu dengan kedua tangannya. Ledakan. Api biru yang melilit tangan Eugene meledak. Ini memiliki mana shield, Eugene menyadari. Sebenarnya, kekuatan yang digunakan Death Knight dan Black Wizards bukanlah mana melainkan kekuatan iblis. Namun, cara mereka menggunakannya tidak berbeda dengan mana. Kekuatan iblisnya yang padat telah melilit tubuh Death Knight untuk membentuk perisai. Setelah Eugene berhasil mendorong Death Knight menjauh, dia menarik tangannya yang kaku. Lawan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan dalam hal kekuatan. Tidak peduli seberapa baik Eugene mampu mengendalikan mana atau seberapa efektif dia bisa memperkuatnya dengan menggunakan formula api cincin, fakta bahwa itu hanya 6 tahun sejak Eugene pertama kali mulai melatih mananya tetap tidak berubah. Wajar jika dia tidak bisa bersaing dengan Death Knight di depannya ini dalam hal kekuatan. Eugene mengingatkan dirinya sendiri, aku juga tidak tahu apa-apa tentang itu. Sudah berapa lama Death Knight itu menjaga di sini?
Pikiran pertama yang muncul di benak adalah bahwa Death Knight ini pasti diciptakan oleh Amelia Merwin. Dia telah membuka pintu makam ini 6 tahun lalu, masuk ke dalam. Dan kemudian membuat Death Knight dari mayat Hamel. Karena jiwa Hamel tidak tetap terperangkap di tubuhnya, dia harus memasukkan jiwa yang berbeda di sana. Jika memang itu masalahnya, semakin tidak mungkin bagi Eugene untuk bisa mengalahkan Death Knight ini. Sebagai Death Knight yang dibuat oleh penyihir hitam sekaliber Amelia Merwin, setidaknya harus sekuat Patriark, Gillette, atau Kapten dari Ksatria Singa Hitam dari klan Hati Singa. Menggunakan logikanya, Eugene hanya bisa mencapai kesimpulan seperti itu. Namun, Eugene tidak punya niat untuk mundur. Jadi bagaimana jika Death Knight itu kuat? Astaga! Api yang menutupi Eugene tumbuh lebih kuat. Saat dia meledakkan mana tanpa menahan diri, Eugene merogoh jubahnya. Suara mendesing. Tangan Death Knight mencoba meraih Eugene sekali lagi. Eugene segera menghindar dengan bling, muncul kembali di belakang Death Knight. Senjata yang dia tarik selanjutnya adalah kapak raksasa. Saat Eugene mengambil kapak ini dari dalam jubahnya, dia memutar tubuhnya. Tapi saat dia melepaskan pukulannya, Eugene tidak bisa membuat Death Knight terbang seperti yang dia harapkan. Saat kapak menyentuh tubuhnya, pedang Death Knight mulai beraksi. Astaga! Kapak besar itu dibelah menjadi 2 tepat di tengahnya. Eugene segera melepaskan kapak dan mundur setengah langkah. Tangan Eugene sudah mencapai kembali ke jubahnya. Apa yang dia ambil selanjutnya adalah pedang besar yang bahkan lebih besar dari kapak sebelumnya. Eugene mengangkat pedang di atas kepalanya dan mengayunkannya ke bawah di helm Death Knight. Meskipun Eugene mungkin telah mundur, Death Knight menolak untuk membalas. Sebaliknya, ia menyerang ke depan dan mengayunkan pedangnya. Krak! Pedang besar itu segera hancur berkeping-keping. Eugene belum pernah melihat serangan seperti ini yang bisa dengan mudah menghancurkan senjata lawan. Eugene memeriksa cara Death Knight itu mengayunkan pedangnya. Meskipun tampaknya sengaja menghapus kebiasaannya, dari penampilannya saat memegang pedang hingga alokasi mana dan kekuatan-kekuatan pedangnya, hal-hal seperti itu bukanlah kebiasaan melainkan bagian dari keterampilan dasarnya. Hal-hal semacam ini tidak dapat dibuang, bahkan jika Anda menginginkannya. Ini mirip, Eugene mengakui. Dia tidak bisa menyangkalnya. Gerakan Death Knight mirip dengan gerakan Hamel. Tapi itu hanya gerakannya, tidak ada yang lain. Orang di depannya ini bukan Hamel. Eugene diyakinkan tentang kebenaran ini sekali lagi. Jubahnya berkibar keras saat, di tengah semua ini, Eugene menurunkan posisinya. Death Knight secara naluriah merasakan pendekatannya, jadi dia berputar dan mengangkat pedangnya. Ledakan. Serangan yang dilepaskan dari bawah jubah Eugene datang sebagai kejutan. Namun, kekuatan iblis Death Knight bahkan tidak terguncang. Sebaliknya, matanya bersinar dari balik pedang yang dipegangnya. Eugene mengeluarkan tombak dan memegangnya di kedua tangannya saat dia mengacungkannya ke arah Death Knight. Wah, sepertinya kamu pandai menggunakan berbagai senjata, Death Knight angkat bicara. Anak laki-laki, Eugene mendengus dan menurunkan lututnya. Jika kamu mencoba untuk meniruku, maka lakukanlah dengan benar, Eugene mengkritiknya, Hamel tidak akan pernah menggunakan kata-kata jinak seperti itu. Bukankah aku menyuruhmu melepas helmmu? Death Knight menjawab, tidak ada alasan bagiku untuk melakukannya. Kurasa aku lebih menyukainya saat kau menutup jebakanmu. Jika Death Knight akan mengklaim bahwa namanya adalah Hamel, maka dia harus berhenti berbicara dengan sopan. Sejak dia muda, dan bahkan ketika dia tumbuh dewasa, sampai hari dia meninggal, Hamel tidak pernah berbicara dengan begitu sopan. Sial. Tombak itu mendorong ke depan. Tidak, itu hanya terlihat seperti didorong ke depan. Itu adalah tipuan. Tapi gerakan tipuan dari ujung tombak yang bergoyang saat ditarik ke depan dan belakang tidak bisa dianggap sebagai trik sederhana. Momentum yang jelas dari ujung tombak bisa langsung mengubah yang palsu menjadi yang asli kapan saja. Death Knight tidak menunjukkan reaksi apapun. Itu hanya mundur sedikit untuk keluar dari jangkauan tombak. Saat jarak di antara mereka semakin lebar, tubuh Eugene pindah ke persneling. Api biru yang melilit tombak itu memancarkan kilau cemerlang. Setiap kali tombak itu bergetar, percikan api akan menyebar darinya. Formula Ring Flame kemudian mengubah masing-masing percikan ini menjadi mantra. Rantai api menembus udara bersama dengan tombaknya. Retakan. Rantai yang akan membungkus tubuh Death Knight terpotong oleh cahaya gelap, tapi serangan ini gagal untuk memblokir tombak. Pada saat tabrakan, lintasan tombak terpelintir ke samping. Di tangan Eugene, tombak lurus itu bisa bergerak dengan fleksibel dan bebas. Ini mengubah tombak biasa menjadi ular berbisa yang mematikan. Dengan taringnya terbuka lebar, ular berbisa itu menyerang Death Knight. Bang! Perisai mana Death Knight berfluktuasi, tetapi satu pukulan tidak cukup untuk mendorongnya kembali. Meskipun Eugene berhasil menyerangnya dengan kuat, pukulannya masih terlalu ringan. Kekuatan Eugene tidak cukup untuk mendorong lawannya menjauh. Namun, Eugene telah melakukan ini untuk memastikan sesuatu dengan matanya sendiri. Teknik yang digunakan Eugene untuk menangani senjatanya adalah milik Hamel. Jika Death Knight mengaku sebagai Hamel, maka setidaknya dia harus bisa melihat dan memahami teknik ini. Wah, keahlianmu luar biasa, sang Death Knight memuji. Eugene mencibir, aku sudah menyuruhmu untuk menutup perangkapmu. The Death Knight bertingkah seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan.
Begitu digigit ular beludak, ia mundur ke belakang sehingga serangannya tidak bisa menggali lebih dalam. Tekniknya juga canggih dan terampil. Namun, ini tidak cukup bagi Death Knight untuk dapat mengklaim identitasnya sebagai Hamel. Meskipun Death Knight telah berhasil mundur dari pukulan itu, tulangnya masih berdenging. Tapi kemudian ada yang pecah. Eugene menatap tombak yang hancur di tangannya. Itu karena pedang Death Knight. Serangannya hanya tusukan sederhana tanpa kemahiran, tapi itu kuat dan cukup cepat untuk menghancurkan tombaknya. Konten iklan. Sekarang, Death Knight tidak punya niat untuk mundur lebih jauh. Aura iblis ganas memenuhi ruangan. Menghilangkan tekanan yang menyempitkan seluruh tubuhnya, Eugene memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Sungguh disayangkan, gumam Death Knight. Tiba-tiba, itu muncul tepat di depan Eugene, pedangnya berayun ke depan dalam tebasan cahaya hitam. Mustahil untuk membaca emosi apapun dari matanya, tetapi kata-kata yang dilontarkan oleh suaranya yang serak membuat pendapat Death Knight menjadi jelas. Wajah Eugene tidak lagi cemberut. Setelah jauh melampaui titik didih kemarahan dan niat membunuh, wajahnya mengeras menjadi topeng dingin. Kemudian, pada saat berikutnya, kekuatan pedang Eugene membelah kegelapan Death Knight. Itu terjadi dalam sekejap, dan Death Knight dibiarkan terlihat seperti tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Ini adalah alami. Tebasannya nyaris mengiris leher Eugene, tapi tiba-tiba gagal membuat kontak. Seolah-olah pedangnya telah dipelintir ke samping. Namun, tidak ada alasan bagi pedang untuk melakukannya. Dengan kekuatan Eugene, dia seharusnya tidak bisa menebas pedang Death Knight ke samping. Apa yang baru saja kamu lakukan? Sang ksatria kematian bertanya. Kamu tidak tahu. Eugene meludahkan dengan suara yang tidak menunjukkan rasa geli. Itu bukti bahwa kamu bukan Hamel. Ini adalah aplikasi mana yang mampu mengejutkan bahkan seorang Archwizard seperti Sienna. Meskipun afinitasnya terhadap mana juga sangat baik, apa yang benar-benar diunggulkan Hamel adalah kontrol mananya. Dia mungkin tidak berpengalaman dalam sihir, tetapi dalam kehidupan sebelumnya, Hamel masih sangat pandai memanipulasi mana. Tubuh Hamel tidak sekuat Molon. Dia bahkan tidak sekompleks Vermont. Dia juga tidak tahu bagaimana menggunakan sihir atau kekuatan suci. Namun demikian, Hamel mampu berlari liar di medan perang. Alasan mengapa dia bisa menghadapi serangan dari Kamash besar secara langsung dan menembusnya adalah menantang. Death Knight bertanya sambil melihat ke bawah pada posisi pedangnya yang dibelokkan. Tentu saja, itu bukan sekadar menangkis. Saat serangan dan serangan balik bertabrakan, pada saat itu, Eugene telah menyelaraskan gelombang mana yang terdiri dari kekuatan pedang bersama dengan serangan baliknya. Sehingga seluruh kekuatan-kekuatan pedangnya akan meledak saat serangan mereka bertemu. Seberapa berat? Eugene mengabaikan rasa sakit yang berdenyut di lengannya. Dia juga bisa merasakan darah di bagian belakang tenggorokannya. Meskipun dia benar-benar mengatur waktunya dengan sempurna, tidak mungkin baginya untuk menangani serangan sekuat itu tanpa masalah. Menyembunyikan semua tanda ini, Eugene memutar bintang yang berputar di sekitar jantungnya lebih cepat. Bang, bang, bang. Bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak dan terbentuk kembali dalam lingkaran yang dibentuk oleh bintang aslinya. Bang! Sebuah pedang terbungkus api biru bertabrakan dengan kegelapan, tapi dia tidak bisa mempertahankan pertarungan seperti itu untuk waktu yang lama. Saat Eugene menahan keinginan untuk terengah-engah, dia menyerang Death Knight dengan satu pukulan demi satu. Death Knight membela diri sambil mengincar serangan balik, tapi pedangnya tidak bisa bergerak seperti yang diinginkannya. Eugene tidak akan membiarkan ini terjadi. Jika Death Knight mencoba mengayunkan pedangnya, Eugene akan menusuknya dari bawah. Jika dia mencoba menusuknya, dia akan menebang dari atas, dan jika dia mencoba memotongnya, dia akan mengiris sisinya. Eugene mampu membaca serangan Death Knight dan membuat langkah pertama setiap kali. Namun, rasanya seperti tulang Eugene pecah, dan otot-ototnya terkoyak. Jadi bahkan tubuh berbakat ini tidak tahan dengan pelecehan seperti itu. Tapi ini tidak masalah, karena Eugene mampu bertarung dengan baik dengan tubuh yang kondisinya jauh lebih buruk dari ini. Selama dia masih sadar dan kepalanya jernih, dia masih bisa bergerak. Dia masih bisa bertarung. Yang terpenting, Eugene perlu melepas helm itu dan melihat wajahnya. Jika Death Knight menolak untuk melepasnya, maka Eugene hanya perlu mematahkannya. Bahkan jika wajah yang terungkap karena ini bukan wajah Hamel, Eugene tetap berencana untuk membunuh Death Knight. Pengungkapan itu tidak akan mengubah apapun. Fakta bahwa itu adalah Death Knight adalah lebih dari cukup alasan untuk membunuhnya. Selain itu, beraninya benda ini, mengunci diri di dalam kuburnya. Bertingkah seperti pemiliknya, duduk di depan pintu ini. Menghalangi jalan ini, dan bahkan berani menyebut dirinya Hamel. Sesuatu seperti ini. Huff, sang Death Knight mendengus. Itu didorong kembali. Tubuh dan kaki Death Knight perlahan-lahan meluncur ke belakang. Pedang yang tidak bisa digunakan seperti yang diinginkannya hanya berfungsi sebagai penghalang untuk itu. Gerakan Death Knight sekarang sepenuhnya di bawah kendali Eugene. Tidak peduli seberapa kuat Death Knight dibandingkan dengan Eugene, keterampilan Eugene melebihi kekuatannya, dan dibiarkan tidak dapat mengayunkan pedangnya dengan cara yang benar-benar memanfaatkan kekuatannya. Eugene saat ini sedang menari di ujung pedang. Dia meledak dengan satu serangan demi satu, tapi dia masih tidak mampu menimbulkan luka fatal pada Death Knight ini. Pertama-tama, cedera tidak berarti apa-apa bagi Undead.
Dan dengan kekuatan iblis yang kuat yang dimiliki oleh Death Knight ini, setiap luka yang diterimanya akan segera sembuh. Aku harus mengakhiri ini dalam satu pukulan, pikir Yujin putus asa. Dia tidak lagi memperhatikan pernapasannya. Sebaliknya, semua fokusnya terkonsentrasi pada serangan. Serangan balik, hati-hati dengan pedang, lalu sandarkan tubuh bagian atas. Perisai mana yang melilit tubuh Yujin semakin redup. Semua mana yang meletus dari ring flame formulanya dimasukkan ke dalam pedangnya. Untungnya, dia menggunakan Storm Sword Wind. Anginnya bekerja sama dengan baik dengan nyala apinya. Squeal. Pedang Yujin berdecit saat bertabrakan dengan armor Death Knight, mendorong Death Knight untuk mundur dengan waspada. Death Knight itu bukan Hamel. Keterampilannya terlalu tidak memadai, dan naluri bertarungnya kurang. Meskipun itu menunjukkan kekuatan yang membengkak, itu masih tidak bisa mengendalikan kekuatan ini dengan benar. Yujin menyadari sesuatu, pertama-tama, kamu. Tubuh Yujin meluncur ke samping, menghindari tusukan sederhana dan jelas. Tusukan Death Knight hanyalah serangan sederhana di garis lurus. Meskipun ada kecepatan yang cukup untuk memberinya kekuatan besar, hanya itu yang ada padanya. Kemudian ledakan kekuatan iblis yang dimasukkan ke dalam pedang hampir menelan Yujin. Tepat sebelum Yujin berkedip, dia menginjak tanah dengan kakinya. Whoosh! Tanah meleleh menjadi lumpur dengan konsistensi lem yang lengket dan menelan kaki Death Knight. Meskipun seperti itulah kelihatannya, lumpur lem itu sebenarnya hancur saat menyentuh kekuatan iblis Death Knight. Tapi penundaan itu saja sudah cukup. Selama itu mampu menyita perhatian Death Knight untuk beberapa saat, gangguan itu terbukti efektif. Anda bukan pendekar pedang. Meskipun tampaknya mampu menangani pedangnya dengan cukup baik, ilmu pedang Death Knight begitu kasar sehingga sulit dipercaya bahwa ia bahkan mampu bertindak sebagai Death Knight. Yujin dapat mengakui bahwa ilmu pedang seperti itu akan dapat menerima pujian atas kekuatannya kemanapun ia pergi. Namun, tidak mungkin dia bisa berdiri di sisi Vermont hanya dengan level ilmu pedang ini. 300 tahun yang lalu, di antara semua ksatria yang mengikuti mereka ke Helmut, tidak ada satupun yang ilmu pedangnya kurang dibandingkan dengan Death Knight. Setiap kali mengayunkan pedangnya, Death Knight harus mundur untuk memulihkan posisinya. Selain itu, ketika Death Knight mengayunkan dengan tangan kanannya, tangan kiri, bahu, dan lututnya akan bergerak sebelumnya. Akhirnya, tatapan Death Knight juga sedikit lebih lambat dari ayunannya. Semua ini membuktikan bahwa Death Knight bukanlah pendekar pedang. Melepaskan serangan lain, Death Knight dengan keras memutar tubuhnya. Quark. Kekuatan iblis yang dimuntahkan dari ayunan pedang disemprotkan ke seluruh lorong. Ada yang rusak dan jatuh ke lantai. Itu adalah salah satu senjata yang tak terhitung jumlahnya yang sekarang berserakan di lorong. Mata Death Knight bergetar karena terkejut, bagaimana mereka semua muncul dalam waktu sesingkat itu. Apakah saat dia sedang casting blink? Di balik itu, lebih cepat bagi Death Knight untuk melepaskan semburan kekuatan iblis ke belakang daripada berbalik. Kekuatan iblis bertabrakan dengan semburan api dan meledak. Tapi ledakan ini adalah bagian dari rencana Yujin. Indra Death Knight tiba-tiba tertutup titik mana yang berdensitas tinggi. Dalam 1 dan 2, lusinan dan kemudian ratusan, kemunculan mereka yang tiba-tiba membanjiri indranya. Masing-masing dari mereka adalah serangan yang Yujin tembakkan dengan liar. Bang 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 bang. Ratusan misil ajaib ditembakkan ke dalam aura iblis Death Knight yang goyah. Di tengah semua ini, Yujin menyiapkan tubuhnya. Sekarang, mari kita lihat move jelekmu, Yujin terengah-engah dengan suara yang keras. Kekuatan pedang Winit membelah kegelapan saat dia melompat. Helm Death Knight terbelah menjadi 2. Gedebuk. Karena satu-satunya suara yang bisa terdengar adalah suara Yujin yang mendarat di belakang Death Knight, dia menoleh untuk melihat ke belakang. The Death Knight berdiri diam, memegang potongan helmnya yang terbelah di kedua tangannya. Saat Yujin pulih dari terengah-engah, dia memelototi bagian belakang kepala Death Knight yang terungkap. Itu memiliki rambut pendek, daun telinga kiri yang terputus, dan bagian belakang lehernya memiliki bekas luka yang kusut. Saat dia menenangkan hatinya yang terasa seperti akan meledak, Yujin menuntut, lihat aku. Death Knight menoleh. Sebuah bekas luka mengalir dari ujung dagu kanannya, melintasi matanya, dan ke dahinya. Yujin sangat akrab dengan bekas luka ini. Sebelum titik di mana dia benar-benar mati, itu adalah bekas luka yang diterima Hamel saat mendekati kematiannya. Peristiwa itu terjadi tak lama setelah memasuki Helmut. Itu adalah bekas luka yang dia terima saat melawan Blade of Incarceration 3. Kuping telinga, yang tertusuk saat melawan Raja Iblis Kekejaman. Pada titik tajam dari Demon Spear Luentos. Meskipun disembunyikan oleh armor, bekas luka dari pertarungannya dengan Raja Iblis Pembantaian juga masih ada di bahu kanannya. Senjata orang itu adalah Annihilation Hammer Jigolat. Jika Hamel sedikit terlambat mundur, tubuhnya akan hancur menjadi 2. Tapi dia sudah hampir mati saat itu, pada saat wajahnya diiris terbuka oleh pedang penahanan. Melihat bekas luka ini, wajah Yujin saat ini, yang bersih dari bekas luka apapun, sepertinya berdenyut karena suatu alasan. Bajingan, kamu benar-benar pria yang tampan, Yujin mengutuk sambil menatap wajah Hamel. Meskipun ratusan tahun telah berlalu, wajah itu belum membusuk dan masih sama seperti di kehidupan sebelumnya. Namun, tidak ada kehidupan di dalamnya. Kulitnya pucat dan tidak berdarah,
dan kedua matanya berwarna merah keabu-abuan seperti darah yang membusuk. Jiwamu sangat jelek, tapi setidaknya wajahmu tampan, Yujin menghibur Undead. Ksatria kematian tidak menanggapi. Dengan mata kosong, ia menatap helm yang dipegangnya di tangannya. Gur, tubuhnya mulai bergetar saat mengeluarkan suara-suara ini. Helm yang dipegangnya hancur berkeping-keping. Aduh, dengan raungan, Death Knight melemparkan pedangnya. 1. Ungkapan asli Korea untuk perasaan ini adalah bahwa Yujin menelan nafas yang naik ke dagunya. 2. Jeda ini dalam teks mentah tampaknya menunjukkan bahwa Yujin terengah-engah dan terganggu. 3. Salah satu dari 3 budak terkuat Raja Iblis Penjara, bersama dengan staf dan perisai.